Abah satu panggung diundang sama Habib Lutfi. Alhamdulillah beliau gak pernah datang. Takut dia beliaunya. Pertama, apalagi yang waktu di Bandung itu Panglima TNI yang undang langsung Panglima Safari dakwah itu. Abah sama Habib Maulana Habib Lutfi lah, duet. Itu udah ada di Bandung. Habib Lutfi tahu Abah datang, balik kanan. Di Jakarta di Istiqlal. Akhirnya Abah tunggal. Beliau gak datang juga, itu udah banner di mana-mana. Terakhir kemarin di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau emang dia duriat kan, tapi ya cuma Itu nyawang tadi doang ya. kan itu transformasi dari Yahudi, tapi bukan dari garis Abraham. Iya. Itu selalu bertransformasi sampai dini hari yang berbentuk RA itu transformasi itu. Masalah kemarin mau bedah kitab disekat saya diangkat jadi Kiai Pancasila, disekat juga. Itu sudah digelar segala macam, disekat. Waduh. Tapi ada yang unik, Gus. Sudah 4 kali sama kemarin yang di Subang ya. Abah satu panggung diundang sama Habib Lutfi. Alhamdulillah beliau gak pernah datang. Takut dia beliaunya. Pertama, apalagi yang waktu di Bandung itu Panglima TNI yang undang langsung Panglima Safari dakwah itu. Abah sama Habib Maulana Habib Lutfi lah, duet. Itu udah ada di Bandung. Habib Lutfi tahu Abah datang, balik kanan. Di Jakarta di Istiqlal. Akhirnya Abah tunggal. Beliau gak datang juga, itu udah banner di mana-mana. Terakhir kemarin di Subang ya. Kita di Subang, acara di Subang, di lapangan. Kapan hari itu si Nungun itu ke tempatnya Habib Lutfi? Siapa yang nggak bawa ke sana? Kurang tahu. Sehingga ada seolah-olah waktu beliau salaman itu tangannya diginikan. Waktu di foto itu seolah-olah si Nungun itu cium tangannya Habib Lutfi. Kemarin Padahal beliau ini kan raja, perwakilan Tuhan di muka bukan bumi. saya Sayyidin Panoto. saya kemarin kan itunya ngomong ke saya bukan Kanjeng Ratu. Masjidnya itu mau dipakai dipinjam ke alun-alun mau dipinjam oleh ya ke orang Habib bilang ke saya, oh jangan, kita harus musyawarah, jangan. Hanya enggak. Kalau ini dipanggil ini saya nggak paham. Biasanya laporan ke saya. Betul. Ada fotonya, saya masih nyimpen fotonya. Iya, saya masih nyimpen fotonya. Kaget itu, sehingga kemudian seolah-olah Raja Surakarta kok sungkem sama HLG. Padahal saya tanya langsung ke itu ada. Terus pokoknya sekarang harus diberesin. Iya, beres itu Bang. Nggak usah sana. Yuk sama saya sumpah. Nggak usah ini, nggak usah tes. Langsung. Mubahala. Langsung. Saya manggil malaikat maut, nukar nakir, suruh malaikat kumpul. Saya pengen tahu bagaimana. Ya atau tidak, asli atau tidak, nggak usah ini. Kalau asli dijengkal, kalau nggak di asli Mati langsung. mati. Pas gitu aja. Sama One Team Press berani apa ya? Siapa nggak berani? Ya, oke. Mbak Mufid kan sudah nantang Mubahala. Mbak Mufid cucunya apa? Samburnyowo, Pangeran Samburnyowo. Ya nggak berani. Tantang sama Mbak Mufid. Saya ini bukan mau mengambil, ini ngambil hak Nusantara. Maaf loh. Hah? Sekarang saya dibongkar sama saya. Syekh Nawawi dikejar-kejar oleh oleh apa coba? Apa diungkap? Enggak. Terancam terbunuh betul. Dia ancam mau dibunuh karena beliau nggak mau jadi kerjasama. Nah sekarang di sini mau enak-enakan, maaf aja, saya paling duluan. Itu ada memornya Vandenberg mengatakan bahwa orang seperti Senawi Al-Bantani tidak mungkin mau kerjasama sama Belanda. Terus salah satu lagi Syekh Abdul Karim, datuknya Abuya Munawir MUI, Sunan Derajat, itu kan mau diangkat jadi mufti Jawa Timur. Beliau juga nggak mau, akhirnya dipenjara. Karena posisinya di dalam negeri. Kalau Senawi kan posisinya kan di Loh, saya 98 di penjara loh. Menyelamatkan NU se-Indonesia. Piye ini? Gus Dur lari, Gus Mi sudah wassalam. Gus Maksum sudah Tolong aku Gus Maksum. piye ini? Ini nggak diungkap ini. Waduh. Jangan takut kamu. Selagi ada hidup Gufron ini. 98 saya demonstran.
Saya demonstrasi. Aduh, Gusti Indonesia. Nggak usah ini kita buktikan, nggak usah lah. Karena Indonesia itu bukan dongeng, bukan warisan, tumpah darah kok. Betul nggak? Makanya saya nyiapkan bikin tugu Pancasila di mana-mana. Itu saya. Dia sendiri itu apa itu? Serba sendiri saya. Ya, alhamdulillah kalau Abah memang bergerak apapun termasuk akomodasi santri beliau sendiri. Jadi kita dari dulu sebagai Jadi free ya pengurus semua? nggak pernah diperbolehkan bikin apa namanya proposal pemerintah nggak boleh. Padahal Abah punya kedekatan dengan yang banyak, Iya, iya. tapi Abah nggak boleh. Jadi memang sendiri Kita aja. harus membantu. Ya alhamdulillah untuk santri Abah yang nanggung semuanya. Memang sini nggak bayar. Semua. Semuanya. Semuanya. Katanya kalau mereka cucunya Rasulullah ya harus jelas dong. Kalau Abah kan pedomannya surat Yasin ayat 21, ittabi'u man la yahum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah. Karena mereka itulah yang betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah. Padahal orang mana? Kok logatnya bukan orang Saya Sunda. Oh, iya. Sunda. Ini seluruh Indonesia ada. Siap. Meningkat dari Oh, ini asli Jawa. Al Jawi. Benar karena itu. Saya tadi kaget, tak pikir masalah Budi Rahmanto Makanya yang TNI kalau yang itu ke sini semua tak bongkar sama saya. Itu siapa yang Aceh yang Oh, Oh, besok itu rencana ke Dr. Manakim Mali, Adi Semarang. Gus Fuad juga. Gimana? Keiman sama Gus Fuad kan mereka. Koordinatornya harusnya Itu langsung ke Surabaya 2 hari kan acara di Dr. Menakim sama di Laras. Kalau Kiai Imad besok sama saya siang sama malam. Malam ini beliau perjalanan ke sini, nggak tahu nututi apa enggak. Karena saya Tori itu ada pengajian di Bekasi terus ke sini. Kalau nggak nututi besok malam beliau masih nginep di Malang. Tapi insya Allah mampir. Kalau nggak nyanda, Saya mampir. besok malam itu. Sudah saya aturi kan saya kirim penjenengan ya. Beliau siap mampir. Tapi besok malam saya nginep. Sama Ki Hafid apa? Ki Imade sabone jeung Ki Hafid dong. oh Iya, betul. Hafiz. Nggak sekarang. Sama Gus ada Fuad. sekitar 9 tokoh ini, tambah lagi. Siapa itu? Beliau Luar biasa wae. Itu harusnya ke sini tak bongkar ini sejarah yang asli. Udah selesai. Jangan takut saya depan loh. Apa? Masalahnya kan Indonesia itu kalau bahasa Abah ya Ardul Mubarak yang benernya ya ada di Nusantara. Makanya Baitul Maqdis ya harapannya dari Indonesia. Mereka mau gempur Saya salah. Generasi Sumpah Pemuda ini timbul semua. Pas dari Sumpah Pemuda. Begini pas dari Sumpah Pemuda. Pas Jadi dari dengan budaya. Saya umur sudah 64 saya ini. Masih muda. Oh, Masih muda. Masih kuat. Kuat. Berapa Pak istrinya Pak? Wah, lumayan. Enggak. Lumayan, tenang aja. 4. Wow. 4 itu sama Gus Fuad. istri. Kalau selir masih boleh, unlimited. Tapi kalau saya enggak, saya satu saja. Enggak berani saya. Enggak berani. Memang dari dulu kita itu sebelum ramainya sekarang masalah Abah Alawi, Iya. Abah itu kalau doktrin ke kita, satu yang di sini, kamu jangan terlalu bangga dengan Habib dari dulu. Seperti di sini makanya kadang-kadang ada orang yang salah persepsinya begini, wah unik itu anti Habib, bukan begitu sebenarnya, Bukan, karena memang Abah paham persis gitu. Siapa mereka? Siapa mereka? Apalagi waktu ada santri gitu, santri yang baru biasanya kalau pas ketemu Abah atau ketemu tamu begini aja, wah udah dimarahin. Kamu ngapain gitu? Nusantara mau begini kata Abah. Nusantara. Kamu mau ikut Habib gitu kan? Itu Ya, aja emang nggak disalahin. nggak ada Sedetail tradisi, itu. nggak ada sini. Terus dari Sokok kita sudah sosialisasi. Artinya membenarkannya Abah sedetail itu gitu. Karena Gini banyak aja harus masjid dimarahin. Iya. Makanya kita kan menjaga martabat. Coba lihat yang ikut-ikut para muhibin, para Habib. Pasti kalau hormat itu kayak begini, bukan begini. Iya, betul. Senang surutu enggak? Saya tidak merokok apa? Orang Nusantara mau enggak? Saya tidak merokok apa? Senang nggak? Yang lain monggo, silakan. Yang lain itu. Insya. Yang lain monggo. Saya Ini dia bius ya. Kalau mau, dari dulu tidak merokok. oh iya, bagus.
luar biasa. Wah, buat cerutu sendiri apa ya? Jogja. Oh, dari Jogja. Oh, Pak. iya. Di Pati. Oh iya iya. Ini orang Jogja ya, Gunung Kidul. Gunung Tapi Kidul. Pak- Enggak, Abang. Pernah ngisi acara di Gunung Kidul? Waktu Wonosari. deklarasi ini loh, deklarasi Majelis Tinggi Perwakilan. Oh lupa itu. Waktu Pak Jokowi mau di periode kedua itu kan Oh iya iya iya. ada salah satu saya forum lah MDHW Majelis Dzikir Hubul Waton. Nah itu yang membuatnya Abah Bu Seru Jombang, Bu Seru Harit Azumi Ya di Karangmot Nggak apa-apa. di Gunung Kidul itu. Iya Gunung Kidul. Enggak. Enak ya. Saya lupa kecamatannya tapi ya. Iya. Pas musim kering juga waktu. Iya itu. betul. Nah, Abah di Pas sana. kemarau juga iya. Oh Abah di Ya, sana. itu 3 orang. Bu Seru, terus itu Kang Aib, Kang Aib Abbas. Kang Abbas, Abbas. ya Aib Kang Abbas. Abbas, Buntet, Buntet. ya itu kan meninggal. Oh Kan iya. dia kalau ada apa-apa ya ke saya, Kang Aib, Kang Aib. Kang Aib Abbas. Itu yang punya vokal. Karena sudah ya pensiun. Sekarang alhamdulillah Pak Kiai Abbas di Laskar satu. Ada Laskar Jogja Sono, ada Laskar Hebat, ada Laskar NKRI, Laskar Nusantara Kaya, Laskar Mojopahit. Kalau kita pasukan sarung. Ada ya? Nanti di Dulu kita di- banget di Kalimantan ini ada lagi. Palembang juga. Aceh. Karena banyak. seluruh Iya. Seluruh Nusantara Pak. Karena kita melihat bahwa loh kok ini kok semakin kurang ajar. Akan kita ya kan diakui semua. Bicara diakui semua. Sampai merah putih ya Pak. Sampai Majapahit, sampai Empire, pendirinya Majapahit. NU aja diakui. Iya semua Pendirinya diklaim. NU. pendirinya Syekh Nawawi. Kiai Hasyim dipuji-puji, Gus Dur dibuta-butakan. Wah. Sama. Wali Songo diakui, tapi duriannya dihina-hina. Apa Yang tadi ngaku, bertransformasi tadi itu Bang. apa Iya. ngaku Ahlul Bait ke mereka diketawakan? Dari mana lu cucunya Sunan Gunung Jati? Kan mesti gitu mereka. Sebenarnya kalau Ahlul Bait kita pernah ada Abah waktu masalah Ahlul Bait kan di sini dari apa kan ada kedekatan dengan Kabinda, kepala bin daerah-daerah. Kita disuruh mengadakan waktu acara seminar temanya itu urgensi rekonsiliasi pasca pemilu. Tapi itu menyinggung masalah garis keras yang dari Ahlul Bait, Duriyah. Mereka mengatakan Ahlul Bait, Duriyah Nabi. Sempat kita bahas tuh itu sama Itu tahun dari mahasiswa Brawijaya banyak. Kita jelasin Ahlul Bait yang tercatat itu cuma 6 saya bilang. Ya, Selain itu nggak ada yang katakan Nggak Ahlul ada. Bait. Dan itu nggak ada jaminan dia masuk surga. betul. Iya iya. Kita sampaikan ditaruh sejarahnya sesuai dengan Quran hadis tafsir. Longot para mahasiswa. Makanya jangan yang 6 itu. itu iya. ada surat Telah. Waktu itu kan Rasulullah kan memanggil Fatimah sama Ali dibawa ke huzurah ke kamarnya. Hasan Hussein masih kecil di pangku di sini. Berlima tuh. Karena Rasulullah sudah dapat ikhbar wahyu dari Allah, anaknya, cicitnya ini atau cucunya akan celaka, akan dibunuh. Makanya kan ada dalam hadis itu kalau setiap ketemu sama Hasan, Rasulullah pasti mencium bibirnya karena tahu akan diracun matinya. Iya. Kalau Husain lehernya yang dicium. Sampai ngomong lah, irilah Husain itu, kok kakek kok kenapa kalau sama kakak Hasan kok nyiumnya begini, ini beda. Beliau karena istilahnya khawatir meminta kepada Allah, gak apa-apa istilahnya keluarga saya menjadi korban, tapi istilahnya minta apa yang akan diberikan pada keluarga saya. Makanya turun surat ayat yang biasa dibaca dalam tahlil, innama yuridullahu liyudhiba ankum risa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Orang itu 5 orang itu Kanjeng Nabi, Hasan, Husain, Fatimah, Ali. Kebetulan salah satu khadimnya Rasulullah yang berada di luar pintu. Terus ya Rasul, bagaimana dengan saya? Apakah saya min ahli? Naam, anta min ahli, kata Rasulullah. Iya, kamu adalah Siapa itu? keluargaku. Pembantu. Pembantunya? Pembantu. Nah, namanya apa lagi? Nanti kita buka lah buku kitabnya. Ada buku kitab. tenang. Sate. Tapi itu kenapa diplesetkan oleh Balawi itu? Saya baru dengar ini. Oh iya. Iya, saya juga sama. Saya baru dengar. saya itu malah Jibril. Pembantunya Jibril itu. pengen masuk, saya Jibril dimasuk. Kan. Yang pasti bukan Balawi ya. Di dalam kitab Tafsirul Bayan ada tuh. Tapi kalau pengen baca, itu dalam Tafsirul Bayan karya Syekh Ismail Haqqi Bursawi yang 11 jilid, itu tentang Ahlul Bait utuh sudah.
Maka kalau kita membaca tafsir itu, oh berarti ahlul bait sesungguhnya yang dijamin masuk surga yaitu 6 itu ya, 6 itu sama yang pembantunya. pembantunya. Makanya ini Nah, itu. sebelum terjadi kan kitab dirubah dulu. Oh, Ini sebelum Ada terjadi pentahrifan begini tuh kita. kitab dulu Pentahrifan dirubah. kita. Baru sebelum itu ini nasab. muncul kitab yang Oh berapa? iya. Ini muncul dulu kitab yang lain, versi mereka. Enggak, itu kita udah banyak. Maksudnya gini, Saya laporan ke sana nggak dianggap. Apa itu beli kitab tuh sampai habis 100 juta. gini Gus. Jadi maksudnya Abah, upaya pentahrifan kitab itu bahkan dilakukan oleh mereka orang Wahabi. Sehingga kitab-kitab yang sudah ditahrif oleh mereka dirubah, yang dibuang itu masuk ke pesantren yang ada di Nusantara. Supaya mempermudah mereka untuk mentaklukkan kitab biar kita taat kepada mereka gitu loh. Yang dia bilang sanatnya itu ya. Lah iya, kalau jenengan percaya di dalam tafsir Sawi itu paling fundamental itu sudah. Kenapa Wahabi masih bertahan di kita? Kita masih selalu bangga dengan orang-orang mereka durian-durian Nabi. Itu hampir 1 halaman itu dibuang oleh. Kalau yang asli tafsir Sawi, yang aslinya enggak, udah dibuang oleh mereka. Nah kebetulan kita meneliti dari ada 10 kitab yang sudah ditahrif oleh mereka, dirubah, termasuk Sahih Bukhari. Sahih Bukhari cetakan mereka kitab Madzalim nggak ada, dibuang. Jadi itu semua udah di redaktur ya. Redakturnya mereka ya. Iya. Makanya saya ini Tanya ke sini kok. jangan dulu itu di kitab dulu sama saya disuruh-suri. Oh, jadi kitab-kitab yang beda di pesantren itu udah melalui redaktur mereka. Udah. Makanya kayak Riyadus Shalihin, Itu, sebutin dulu. itu bab yang dibuang oleh mereka. Waktu itu yang membuangnya Wahabi. Tapi mereka kan bertransformasi, saya katakan Bertransformasi. Oke ya. Termasuk dalam kitab Riyadus Shalihin itu yang bab ziarati qabrin Nabi, ziarah tentang ziarah kubur kepada Nabi dibuang, dihilangkan. Makanya akhirnya jadi fi ziarati Masjidil Nabawi Iya, di sini. dirubah. Minat. Al-Adka termasuk kitab Diwan Asy-Syafi'i ada 10 yang sudah dirubah oleh mereka dan itu masuk Sini ke jangan pesantren. namu ya, anggap rumah sendiri. Oh, pantesan mereka pedomannya selalu itu kalau debat. Lah iya itu kalau debat dengan saya. Buka kitabnya. Ada yang lebih ngeri lagi. Kalau jenengan pernah baca kitab tafsir Sawi yang asli karangannya, yang Imam Sawi begini. Jadi beliau mengatakan Abdullah bin Sabah yang dulu membentuk Khawarij, ini mereka akan selalu bertransformasi. Mau itu mengatasnamakan Islam dan lain sebagainya, tapi akidahnya sama. Akidahnya mereka itu disampaikan wa yastahilluna dima'al muslimin. Menghalalkan darah muslim kalau tidak sepaham dengan mereka. Ya dikafirkan dan lain sebagainya. Bahkan wa amwalahum termasuk hartanya orang muslim sendiri kalau nggak sepaham dengan mereka dihabisi sama mereka. Nah pada waktu itu udah dijelasin sama Imam Sawi al-an wa nadhairuhum fi ardil Hijaz. Pada masa itu di tahun abad 17-18 gitu kan, 18-19 ini yang disebut dengan transformasi dari akidahnya Yahudi itu yang bukan garis Abraham tadi, itu disebut dengan Wahabi fi ardil Hijaz yang ada di bumi Hijaz. Beliau memberikan warning lagi, jangan bukalah di dalam tafsir. Selain itu mereka akan terus bertransformasi Ya. dan akidahnya seperti itu. Maka gampang untuk membedakan apakah mereka benar-benar ikut jejak Rasul atau bukan, lihat aja akidahnya. Cara mereka mengajarkan. Makanya saya sudah paham. 10 kitab Gus sama Abah. Abah beli kitab itu dari Libanon sama dari Madinah. Libanon langsung saya bukan 10 kitab. Kita suruh meneliti. Berarti kemarin yang disuruh jalan-jalan healing ke Tarim itu Ini kita Tarim. kan ada kemarin ya. seorang YouTuber itu di apa mau mencari kitab untuk memberikan pembuktian terbalik atas tesis Kiai Madin kan, sampai mengklaim sampai ke Tarim, katanya udah ketemu juga dengan nakuma-nakuma di sana, tapi tidak ada jejak digitalnya dia conference face atau Kurunnya istilahnya- beda. Masalahnya kurunnya jauh nggak ada di kurun-kurun itu nggak. Harusnya ke sini. Di sinilah komplit. Nggak bisa dibujuki. Maaf. Iya, Rumel. Makanya ini biar publik tahu kan. Rumel, Mari kita nanti WP gratisan, si Zaini, siapa lagi tuh? Nah itu begitu. Jadi kalau memang dia udah bertemu nakobah internasional, Tarim,
gatel itu. Sebenarnya kan di masanya Imam Fakhrul Razi juga sudah dibantah. Pahala itu nggak ada. Makanya Kiai Imad berani membuat tesis karena dari dulu sudah ditolak. Jadi jauh-jauh hari sebelum Kiai Imad itu sudah ditolak dari zaman dulu. Cuman ya itu ada pengkikisan sejarah di kita. Apalagi sudah ada lembaga RA Ya. yang dibentuk itu. Biar lebih kuat ya. Banyak kuat, termasuk kan yang mengangkatnya Habib Usman bin Yahya jadi Mufti Batavia siapa? Senok. Iya. Orientalis. Betul. Makanya Slow. waktu saya diundang ke Banten, pertama kali saya nincak Banten, kok Banten jadi gini rubah. Wah, udah saya berkoar. Lebih edan saya. Langsung di situ buka semua kan, berani semua se Indonesia. Jadilah begini ya. Aslinya keilmuannya Habib Usman bin Yahya dengan umurnya Syekh Nawawi yang 15 tahun saja sudah kalah kasatnya. Masjid Qojan itu kan arah kiblatnya salah. Yang misal itu siapa? Nah, yang menurut kan waktu itu Syekh Nawawi umur 15 tahun. Ini kita Iya, iya. ceritakan ya. Karena penting biar kita lebih bangga dengan ulama kita. Oke. Habib Usman bin Yahya yang waktu itu jadi mufti Batavia membuat arah kiblat Masjid Qojan keliru. Syekh Nawawi sholat di sana. Waduh, ini harus dibenerin, arah kiblatnya salah. Maturlah karena Syekh Nawawi masih muda mungkin. Habib Usman nggak menerima, terjadi mujadalah, debat. Kamu itu ibaratnya anak baru ingusan kok berani-berani menyalahkan arah kiblat saya gitu Iya, kan, iya, masjid iya. ini. Akhirnya digandeng tangannya sama Syekh Nawawi. Kalau jenengan nggak percaya, coba sini tangannya, ditunjukin oleh tunjuknya Syekh Nawawi. Itu bilbar kawal karomah beliau. Arah kiblat itu terlihat langsung secara kasat langsung. Akhirnya dia mengakui Habib Usman, aduh, ternyata bener kiblat yang saya bikin salah. Sebentar, saya Nawawi lahir tahun berapa? Syekh Nawawi 1813. 1813. Lebih tua saya Nawawi. Karena Usman bin Yahya 1826. 26. Iya. Jadi beliau waktu Tapi berdoa itu waktu beliau berdoa untuk Ratu Belanda tahun 1889 itu beliau umur 60-an. Kalau di dalam usia itu Syekh Nawawi masih umur 15 tahun. itu dalam sejarah asli. Ada sejarahnya tuh. Oh gitu ya. Ada saya. Lebih Ya muda. nggak tahu Usman itunya atau mungkin Usmannya atau Yahyanya mungkin. Ayahnya. Ya jelas itu. Mereka ini itu ayahnya transformasi. juga. Betul. Ayahnya kan kalau ayahnya Ulaiti. Kalau Usman bin Yahya konon lahir di Jakarta, lahir di Batavia. Nah, iya, Jadi karena- ayahnya mungkin. Ayahnya sama ayahnya. Itu salah tadi berarti. Usman Wah, bin sama ayahnya itu. sama ayahnya Iya. Usman bin Yahya siapa namanya? Makanya ini dikikis Bapaknya Usman. terjadi seperti gini. Kan nggak tahu ya. Dari kitab Bapaknya dulu. Usman. Iya betul. Yang jelas mereka maya Iya, kayaknya sama bapaknya Usman bin Yahya. Jadi makin banyak kitab-kitab yang sebenarnya orisinil Masjid tentang Pekojannya mereka kan? ya. Kojan. Betul. Berarti Dan ayahnya. 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 berarti. Ayah Masjid Pekojan. Yang Ulaiti ayahnya Usman bin Yahya. Itu dibenerinnya sama Syekh Nawawi. Iya. Arah kiblatnya. Jadi sejarah dari mulai Nabi Adam sampai Wali Songo atau kerajaan Wali Songo sampai ke ulama ada. Ya, ya. Bahasanya Apa bahasa punya kita? Jawa. Risalah Wali Songo segini. Risalah Wali Songo. Pernah dengar? Nah, Yang Ada. istilahnya Arab Pernah Indo dengar, itu, belum pernah Jawa baca. itu. Iya, tapi Tapi ada yang punya? Arab Pegon. Risalah Wali Songo belum. Iya, Belum. Susah. Belum apa? Belum. Arab Pegon bahasanya bahasa bukan bahasa Arab, cuman tulisannya aja pakai. Siapa yang nulis Risalah Wali Songo itu? Itu udah lama, kayaknya kapan? Kalau yang dipegang oleh Nakoba Ansab Aulia Tis'a itu serat wali sananya. Yang nulis putranya Sunan Giri. Kalau dari Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijogos, Wali Songo, kitabnya masing-masing ada di saya. Oh gitu ya. Ada komplit. Kitab Sunan Giri ada. Komplit Semuanya ada apapun. ya. Penting itu apa? Wah, ini itu. gudang ilmu ini kalau Nah, itu kan Jadi sekolah kabar kan. iya, kalau Dokumentasi ilmu yang ilmu. nulis sunannya langsung itu sumber primer. Nah, Sumber iya. primer. Iya, sumber primer. Siapa yang bisa masuk ke makomnya Rasulullah, itu aja. Bukan dongeng. Berarti mereka ini membuat kitab itu kayak membuat untuk milenial sekarang istilahnya gimmicknya. Ini bukan Indonesia, dunia loh masalah Iya, kitab. iya, iya. Bahkan kepengennya kitab Syekh Nawawi pun dihancurkan, diganti. Contoh lah masalah rokok kopi kan disebut haram. Ya, tapi kan ada kitabnya. Kayak si Ihsan, Jempis Kediri, Ya, Iya. Sen Jambes. Irsadul Ikhwan tentang kopi rokok. Pantesan mereka diem aja, dia nggak punya data kuat juga ya.
sebagai yang diklaim Oh, menjadi mereka ini pewaris. plagiat kok semua. Iya. Auratnya, Plagiat itu wiridnya, kan. apanya Kacau. kata plagiat. Oh, kalau sama saya Termasuk nggak Khatibul bisa. Hajar itu Khatibul jelas-jelas. Hajar itu aslinya dari Ahmad Rifai. Betul. Sama Rifai. Jadi Amalia sama Rifai dinukir sama. Jadi kalau kita Khatibul Hajar itu ya karya sama Rifai. Gila ya. Saya kayak Hizib Gufroni kan. Saya pengen tanya, Hizib Gufroni. wirid sakran itu apa benar tuh dari Ali bin Abu Bakar Sakran atau dari ulama sebelumnya yang diplagiat juga? Ulama sebelumnya itu. Iya, betul. Saya yakin. Kalau itu Gus, Simtu Duruh itu siapa sebetulnya penciptanya itu? Yang sering masyarakat awam suka lantumkan apa? Dilantumkan itu loh. Di Ya, beberapa ya. majelis taklim itu. Ya sebenarnya kan begitu. Aslinya. Apa bilang begini? Ya. Kenapa kok Al-Bari janji kok nggak pernah dipakai? Nah, Iya. Mau itu. juga nggak pernah dipakai. itu gimana itu? Ya karena mereka bahasa Sabah kan tadi cara mereka halus ingin mengganti Iya. semua yang ada di Nusantara. Ini yang mau diganti. Yang paling ditakuti saya, ini diri saya pribadi ini ya. Ya. Takut dokumen negara diganti oleh itu. Itu saya yang Balawi dipikirkan ya? dunia Tapi akhirat. ini udah gagal. Karena waktu kemarin Pernah juga itu dicoba Enggak, gitu. kemarin waktu perkumpulan Sufi sedunia itu kan mereka kan ada Basul Masail. Saya dapat informasi dari salah satu-satunya Abah yang di sana. Yang dimusyawarahkan itu kan bagaimana kalau mursyid thariqah masuk kepada politik praktis. Artinya terjadi dewan, jadi presiden. Iya, iya. Itu yang jadi sampai Oh, dikeluarkan oh mau bukunya. dimasukin ke regulasi ya? Oh iya, Wih. sampai udah keluar bukunya, disahkan. Makanya Basul sama Masail. saya disikat di situ. Batal. Suruh tarik. Gila ya. Abah udah tahu duluan. Maksudnya dia pengen Oh berarti rame-rame Pengen naik. rame-rame kita ini kemarin kan ada Haris apa no Supi itu ya? Iya. Itu dia mau masukin. iya, Basul Masailnya itu. Wih, Ada Basul Masail di pada waktu itu tentang yaitu bagaimana seorang mursyid sebenarnya kan tujuannya ya ke Watim Press. ya ya ya. Ya. Misalnya bisa nggak kalau jadi wakil? Gampangnya begitulah jadi wakil itu. Oke. Dan itu sepakat sampai langsung dikeluarkan fatwa-fatwanya, kitabnya ada. Wih. Tapi ya alhamdulillah masih ada ulama-ulama berupaya. Makanya Jadi sama gini, saya. menurut Saya disikat. menurut genetik, ini genetik ya. Ada studinya, ada kajiannya, ada ilmunya. Artinya nggak ngawur. Pak Alawi ini memang mutasinya dari Mesir, migrasi DNA-nya, gitu Pak. Mesir. Nah, di Mesir itu bercokol dua dua hal. Kalau secara genetiknya P15 itu punyanya Yuya, dukunnya Fir'aun, itu sebagai leluhurnya Pak Alawi. Secara genetik, mohon maaf, ini kita harus sampaikan apa ada. Betul ya. Terus kemudian yang kedua di situ ada Ubaidillah bin Habib itu, yang si Arafido itu. Iya. Nah, secara genetik itu mereka ini pelarian dari mana ini kan kalau dilihat dari genetiknya dari Mesir gitu. Nah, Yuya sendiri ini yang pertama kali mengangkat Mesir Amenhotep menjadi Tuhan. Dan dia sendiri Father of God, julukannya, bapaknya Tuhan, Ya. gitu kan, atau pembaptisnya Tuhan. Nanti Yuya ini punya anak namanya Ai. Ai ini juga wazir agung Mesir nanti. Kalau Yuya jadi wazir agung dan mertuanya Amenhotep ketiga. Anaknya Yuya nanti Ai ini jadi wazir agung dan dia tidak cukup menjadi one team press. Akhirnya dia meracuni Fir'aun, kepingin jadi Fir'aun juga. Nah kayaknya sejarah mau berulang. Bersejarah berulang. Saya nggak nyebut nama ya. Ya ya ya. Ya. Jadi di Indonesia ini sudah dibentuk. Ada yang jadi pemberani, Iya. ada yang bagian lapangan, ada bagian perdagangan, ada sudah dibentuk sudah ini. Jadi bagaimana supaya benci kepada TNI dan Polri, bikinlah suatu pemboman. Itu di situ juga, Ya. ya. Karena itu di kitab dulu, ya. Jadi Iya, ada teroris ISIS semua itu kan dari situ. Betul. Makro ini. Ya ya ya. Ya. Makanya saya kenapa saya cinta kepada negara, cinta kepada tanah air, cinta kepada merah putih dan Pancasila atau NKRI dengan kenyataan. Karena jangan sampai istilahnya TNI dan Polri menjadi omongan orang, saya nggak terima. Karena apa? Karena itu garda terdepan. Keduanya
rakyat ini jangan sampai menjadi disalahgunakan. Yang ketiganya, Bhinneka Tunggal Ika jangan pakai sasaran. Keempatnya, apakah Pancasila ini dipakai hanya tontonan, tapi Pancasila ini betul-betul untuk menyelamatkan yang ada isi Republik Indonesia ini. Makanya bagaimana cara ini supaya membingungkan ini, kita ini bukan kecolongan karena tidak ada ulama tempo dulu, akhirnya begini. Tapi sama saya waktu saya musafir pun sudah dipelajari apapun, bahwa kitab segala macam itu dari kitab dulu aja. Kenapa orang Indonesia berani kepada kedua orang tua sampai membawa bom ke ini ke ini? Yaitu pergantian kitab itu loh. Jadi berani, betul nggak? Betul itu. Jadi sangat benar-benar. Makanya saya daripada saya jadi hidup di Indonesia lebih baik mati saya. Kenapa? Malu saya. Kakek saya seorang pahlawan, menyelesaikan Bandung Lautan Api, menyelesaikan Surabaya, berarti ke dokter. Mbah saya perintis adanya Pindad. Ini belum dibongkar sama saya. Pindad. Di Bandung. Iya, iya. Saya belum dikasih apa oleh pemerintah. Enggak, biasa. Tapi kenapa? Sama zamannya Presiden Soekarno, Presiden Soeharto menjadi tanda tangan resmi. Dikasih penghargaan keluarga besar saya. Tetapi kenapa? Masa saya jadi pengecut? Sorry aja. Betul. Ini Indonesia, ini negara persatuan dan kesatuan. Makanya saya berjalan sendiri. Kenapa saya nggak mau dikasih dari pemerintah? Bukan kaya, saya juga butuh. Tetapi bagaimana saya menyelamatkan negara dan cinta negara? Jangan minta negara, ngegerowotin negara. Negara pun uangnya dari rakyat, masa mau dipinta lagi oleh rakyat? Otaknya di mana? Katanya punya ilmu, ya gunakan ilmunya. Masuk nggak? Ini saya fakta, bukan dongeng.